Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Abang Kakak Bunda semuanya? Sehat semua? Insyaallah saya mendoakan dari Pontianak di sini. Mudah-mudahan Abang Kakak semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, kelapangan, kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan saya Alvin Firdaus, pelayan Masjid Ismu Yahya, pelayan ilmu di kajian hijrah bersama UAS. Insyaallah malam hari ini kita akan kembali belajar bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dalam tema Iman, Islam, dan Ihsan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu ini yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali ikut hijrah bersama UAS, coba katakan saya gitu. Baru pertama kali. Atau pakai fitur raise hand. Ada yang pakai tangan gitu loh. Ada di tombol bawah itu. Tanda tangan. Banyak juga ternyata. 30 lebih. Terus naik 40, 50. Masya Allah. 58. Kalau boleh tahu ini yang sudah hadir dari mana aja? Dari mana aja? Coba di komen. Yang sudah hadir dari mana aja? Dari Lumajang, dari Bogor, Banten, Aceh, Masya Allah, Bandung, Tangsel. Dan dari luar negeri ada nggak kira-kira? Medan, Gorontalo, Bekasi, Palembang, banyak. Singapura ada dari luar negeri juga ternyata. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, artinya program hijrah bersama UAS ini menjangkau di belahan bumi mana saja. Nggak hanya di Indonesia, tapi beberapa kali kita menemui juga di luar negeri seperti di Brunei, Taiwan itu nggak ketinggalan. Bahkan kemarin ada di Italia. Ya, Masya Allah. Yang kemarin kita sama-sama menyaksikan syahadat bersama. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa Abang Kakak Bunda, saya nggak bosan-bosan untuk ngajak Abang Kakak Bunda mengamalkan ayat-ayat dalam Quran. Nah, ada sebuah amalan orang cerdas. Jadi kita semua sepakat ya kalau kita manusia nggak akan hidup selamanya. Kita pasti akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua yang hari ini kita usahakan, kita upayakan. Dan semua amalan yang hari ini kita kerjakan itu pahalanya terputus. Pahalanya nggak akan kita bawa. Maksudnya nggak akan mengalir lagi. Kecuali 3 hal kata Rasulullah. Idza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasatin. Kalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 hal. Illa min salasatin shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awwaladin sholih, doa anak yang soleh. Nah, ketiga hal ini Abang Kakak bisa Abang Kakak dapatkan sedekah jariyah. Para ulama sepakat itu ngambilnya dari wakaf, berwakaf. Ilmu yang bermanfaat itu Abang hari ini gitu ya, malam hari ini dengan belajar serius, nyimak, kemudian setelah belajar ini nyatet, nanti disampaikan. Nah, ketika kita ikut menyampaikan dan orang lain ikut berubah begitu ya, insya Allah pahalanya juga akan mengalir selama orang itu mengamalkan. Selama orang itu mengamalkan, meskipun kita sudah meninggal. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh. Dan Abang Kakak bisa dapatkan itu melalui ikut wakaf ya, ikut wakaf untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Saya izin untuk share sebuah video.
Bentar. Oh. Wah, ada kendala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, abang, kakak, adik, bapak. Asrama. Nah, asrama paling penting ya anak-anak bisa menginap. Fokusnya di Quran, dari mulai TK Quran, SMP Quran, SMA Quran. Di bawah Yayasan Pendidikan Hajah Rohani. Namanya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Jalan Kampung. Ya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk Pesantren Az-Zahra. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang Kakak Bunda, kita ada pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oh, videonya tadi patah-patah ya? Suara saya jelas ini? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan tadi belum sempat dapat informasinya, mungkin nanti di akhir kita putarkan lagi gitu ya. Nah, bagi yang ingin kontribusi, yang ingin ikut berwakaf, silahkan Abang Kakak klik link yang kami bagikan. Silakan bantu operator di share. Nah, ini linknya. Silakan tunaikan wakaf Abang Kakak Ayah Bunda, baik atas nama pribadi atau atas nama Ayah Bunda tercinta. Bapak Ibu yang sudah tiada, mari kita niatkan dalam rangka untuk kita berbakti kepada orang tua gitu. Mari, insya Allah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita awali majelis kita malam hari ini dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa thalabil ilmi, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Maka siapkan semuanya, buku catatan siapkan, pastikan dalam posisi yang tegak gitu ya. Jangan bersandar, nggak boleh bersandar. Karena tempat sandaran terbaik itu hanya Allah. Jadi nggak boleh sandar kursi atau tembok gitu ya. Baik, langsung silahkan saja kita cek dulu ini. Harus open cam juga ya, supaya bentuk kita terhadap guru. Supaya ini tahu yang sedang diajak bermajelis ini makhluk atau bukan gitu ya. Baik, begitu ya. Sepakat? Siapkan buku catatan, pulpen, dalam posisi yang siap belajar. Baik, langsung saja kepada Ahmad. Malam hari ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'atihi tanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Alvin, Firdaus, abang, kakak, bapak, ibu, adik, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad dimanapun berada. Tema kita malam ini adalah iman, Islam, ihsan. 3 serangkai ini asalnya dasarnya adalah hadis pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Datang satu, tapi orang yang ada di sekitar Nabi tidak ada yang kenal dengannya. Kalau orang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, berarti dia orang tempatan, orang lokal, semua kenal. Karena kalau dia orang musafir, pasti rambutnya warna debu, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang tidak ada yang kenal. Dia lutut rapat dengan lutut, begitu cara menuntut ilmu, duduknya seperti tasyahud, lutut rapat dengan lutut, duduk rapat dengan Nabi, tangannya seperti kata Bang, ikhbirni anil iman. Wahai Nabi SAW, beritahu aku apa itu iman. Lalu Nabi pun menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir baik. Inilah hadis yang menjadi dasar rukun iman yang disusun oleh ulama akidah. Lalu kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji kalau kau mampu. Inilah yang menjadi dasar rukun Islam. Dan dia disusun secara sistematis, namanya fikih. Fikih puasa, fikih haji dan umroh. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku apa itu ihsan. Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Kalau kau tidak bisa Allah, sehingga takut buat zina, takut buat dosa, takut buat haram, itu disebut dengan ihsan. Ulama yang fokus di bidang ihsan ini ulama tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa, man sofa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya kepada Allah. Kalau ada orang yang anti dengan kata tasawuf, maka dia tidak pakai kata tasawuf. Nama istilah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Mensucikan jiwa dari riya, dari sum'ah, dari hasad, dari munafik, diambil terlepas namanya tasawuf atau tazkiyah, yang penting dia adalah mensucikan hati, mensucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia 3 serangkai yang tak bisa dipisahkan. Iman, Islam, ihsan. Dasarnya hadis Nabi SAW. Kemudian ulama menyusunnya secara sistematis. Yang pertama disebut dengan iman, atau nama mata kuliahnya ilmu akidah. Kenapa disebut akidah? Akidah diambil dari kata akad. Akad artinya ada jual, ada beli, ada akad, ada menantu, berakad mereka. Disebut dengan akidah artinya 2 tali simpul, 2 tali yang diikat simpul mati. Begitulah akidah. Kalau sudah terikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati nggak terbuka.
Akidah tali yang terikat kuat. Kalau mengikat, maka mengikatnya tali yang kuat. Jangan macam tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Disebut dengan ilmu tauhid. Diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan, mengesakan, menunggalkan la ilaha illallah. Karena tidak boleh ada yang lain selain daripada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Usalli fardhu al-maghrib thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini tentang akidah. Keyakinan bahwa Allah yang menjaga kita, Allah memberi kita rezeki, Allah memperhatikan kita, Allah kita tidak sendirian. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Nah, ini disebut dengan akidah, keyakinan. Yang kedua namanya Islam, fikih. Belajar fikih sholat, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada sunan muakkad, ada yang membatalkan. Ini semua disebut dengan Islam. Yang ketiga ihsan. Itulah dia berakhlak, sopan santun, tata krama. Ini semua adalah ajaran, inti ajaran Islam. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari pendapat para ulama, dari ijma' konsensus kesepakatan ulama, dari qiyas analogi menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu titik persamaan antaranya, digodok oleh para ulama, bahan-bahan mentah dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas tadi, jadilah dia satu ilmu yang sistematis. Maka kalau di kampus-kampus ada namanya pelajaran akidah, 2 SKS atau 24 SKS atau 6 SKS, ada namanya pelajaran fikih, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, ada. Kuliahnya biasanya akhlak tasawuf atau akhlak saja atau tazkiyatun nafs, itu semua. Jadi, dimanapun kita belajar dari Sabang sampai Maroko, maka tidak keluar dari yang tiga ini. Hanya saja kalau sudah pengajian, ini mengaji hadis. Besok subuh misalnya kita baca Riyadhus Shalihin setiap subuh Rabu. Atau mengkaji tafsir, tadabbur surat-surat pendek. Tapi nanti pas tanya jawab, pasti pertanyaannya fikih. Ustadz, ini kalau begini sah apa enggak sah? Ini rukun apa syarat? Ini wajib apa sunat? Ini hukumnya apa? Biasanya ujung-ujungnya pasti fikih. Karena memang fikih ini orang sangat takut ibadahnya sah atau tidak sah. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah supaya jangan sampai orang belajar fikih saja. Kalau hanya belajar fikih saja, tidak belajar akidah, nanti dia jadi jahat. Saya contoh begini. Siapa yang kambingnya 40, maka zakatnya 1 kambing. Ada orang kambingnya 39, yang 1 hamil. Maka kambingnya insya Allah besok habis subuh lahir 1 lagi. Berarti 40 besok subuh. Malam habis isya dia sembelih 1 atau dia jual 1. Sehingga ketika petugas amil zakat dari Baitul Mal, sekarang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, nanya, Pak, menurut perhitungan kami Bapak bayar zakat hari ini. Karena zakat Bapak itu sudah 40 ekor kambing, zakatnya 1. Kata dia, hitung aja sendiri, kambing saya masih 40 loh. Kan lahir 1, iya saya jual 1. Seumur hidup tidak bayar zakat. Ini bukan orang jahil. Ada orang tidak berzakat karena tidak tahu. Tapi ada juga orang yang tidak berzakat karena tahu caranya bagaimana tidak berzakat. Nah, ini yang saya sebut orang kalau cuma belajar fikih dia jadi jahat nanti. Siapa yang hartanya sebanyak 1 keping uang dinar, 1 keping 4,25 gram, kali 20 keping sama 85 gram, 2,5% 12 bulan kumpul. Tahu, maka ketika uang 80 gram
dia hitung. Begitulah nggak pernah berzakat, nggak pernah Afwan, sepertinya terputus. Kita menunggu dulu konfirmasi dari Pekanbaru. Kemungkinan karena cuaca ya. Cuaca sedang hujan. Ini di Pontianak juga hujan lebat, Masya Allah. Ya. Izin untuk menunggu sebentar ya Bang Kak, Bunda. Baik, sambil menunggu Ustadz Abdul Somad masuk kembali, saya ingin menyampaikan sebuah informasi. Jadi Abang Kakak yang sudah ikut bergabung di Hijrah Bersama UAS ini, yang ingin menyimak kembali episode-episode sebelumnya, Hijrah Bersama UAS episode sebelumnya, dari awal sampai dengan hari ini, Abang Kakak bisa simak langsung di channel Hijrah Bersama UAS. Nah, linknya nanti akan di-share sama admin ya. Silahkan Abang Kakak chat admin yang share link kajian. Jadi bentuknya nanti kurang lebih ada playlist ya, playlist Hijrah Bersama UAS series. Itu Abang Kakak bisa ikuti, simak satu persatu, itu sudah kita potong menjadi video kajian yang ringkas gitu. Begitu, jadi Abang Kakak bisa menyimaknya dengan seksama, semuanya sudah kami upload di sana. Abang Kakak bisa dapatkan ke admin donasi. Admin yang mengirim link donasi. Oke, sepertinya terputus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, abang, kakak, adik, bapak, ibu semua, tanah ini panjangnya 500 meter, setengah dibagi untuk santri laki-laki, sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki, di tengah masjid. Di atas bangunan ini akan ada asrama, kelas, rumah guru, sarana olahraga dan lain sebagainya. Bangunan yang pertama dibangun nanti adalah asrama. Nah, asrama paling penting ya anak-anak bisa menginap. Fokusnya di Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Di bawah Yayasan Pendidikan Hajah Rohani. Namanya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Jalan Kamboja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk Pesantren Az-Zahra. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya dapat konfirmasi dari tim Pekanbaru. Jadi di sana dalam kondisi yang hujan lebat ya. Mohon maaf
ini mungkin menunggu waktu yang agak lama. Nanti kita coba konfirmasi lagi. Apakah memang kondusif untuk bisa dilanjutkan kajiannya, atau kalau misalkan tidak bisa, mungkin nanti kita alihkan via rekaman begitu ya. Pernahkah terbayang apa yang menyebabkan kita terbebas dari jeratan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu? Lalu, jika kita besok meninggalkan dunia ini, bisakah kita menjamin bahwa yang disembah anak keturunan kita kelak masih Tuhan yang sama? Berangkat dari kekhawatiran itu, tempat ini dibangun. Bermula dari tanah 2 kapling di tengah kampung non-muslim dan tak punya jamaah. Biiznillah, dengan keikhlasan dan kesabaran inisiator dan para penggerak dakwah lainnya, dengan izin Allah, tempat ini menjelma menjadi pusat peradaban. Kini masjid ini memiliki banyak jamaah dan menjadi tempat berkumpul dari mulai anak-anak, pemuda, bahkan juga orang tua. Melalui gerakan sidak, masjid ini memiliki tekad untuk menghidupkan fungsi-fungsi masjid sebagai pusat peradaban, sebagaimana 4 pilar peradaban yang telah dicontohkan Rasulullah. Baitullah sebagai pusat peradaban, Baitul Quran sebagai pusat kaderisasi, Baitul Muamalah sebagai wujud kemandirian, dan Baitul Mal sebagai wujud kepedulian. Dan gerakan sidak selalu berlandaskan pada 4 pilar ini untuk menyusun program-program terbaiknya. Adanya pasar bahagia dan HUPN adalah fungsi Baitullah dalam rangka mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memakmurkan masjid dan kembali kepada Quran. Beasiswa pejuang sidak adalah implementasi dari pilar Baitul Quran dalam rangka melahirkan Semua pelajaran oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar Islam, baik itu secara formal di kampus, di sekolah, di madrasah, pesantren, boarding school, atau secara tradisional kepada guru-guru ngaji, atau informal, non-formal, itu semuanya tetap 3 ini nggak lupa. Kedua fikih ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Walaupun kajiannya tentang masalah anak muda, tentang masalah dia tata cara ngajinya mungkin melalui dialog, monolog, seminar, loka karya, daurah. Itu teknisnya saja, wasilah saja. Yang mau dicapai adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Kalau ini dapat kita laksanakan, maka insya Allah kita menuju kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 poin yang dapat saya jelaskan sebagai pengantar dialog malam ini untuk sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Iman, Islam, ihsan. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Tuan Guru Satta Bersomat yang sudah menyampaikan ilmu pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Abang Kakak. Sesi tanya jawab. Saya izinkan untuk pertanyaannya disampaikan via chat ya. Via chat.
Silakan, pertanyaan apapun. Jadi malam hari ini lebih terbuka. Asalkan pertanyaannya betul gitu ya. Oke. Ada? Atau langsung saja? Bangka yang ingin bertanya, dengan bertanya langsung, silahkan. Pak Nanda, ingin bertanya Pak Nanda? Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz Alvin. Saya bertanya tapi di luar tema sedikit, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan begini, Ustaz. Misalkan kita sama orang tua, orang tuanya kan kita sudah daftar haji ya, Ustaz ya. Terus ketika kita mau umroh, terus bagaimana, Ustaz? Apakah kita dahulukan orang tua atau kita dulu atau bagaimana, Ustadz? Kan kemarin Ustadz Abdul Somad pernah sampaikan kalau haji itu kita utamakan orang tua ya, Ustadz. Tapi kalau sudah mendaftar terus kita umroh itu bagaimana ya, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi ala nafsi hijjul bait. Wajibkan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Ibadah haji, siapa yang mampu melaksanakannya. Ibadah umroh itu sepaket dengan haji. Bedanya cuman pada wukufnya, rukunnya 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, itu umroh. Kalau haji, tambah satu lagi, wukuf di padang Arafah. Kita beribadah ini bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ilmu. Rasa kita diukur dengan ilmu. Rasa-rasanya kok saya nggak berbakti sama orang tua ya. Tidak berbakti dan berbakti itu tidak diukur dengan rasa, tapi diukur dengan ilmu. Ilmu tentang haji dan umroh bagi yang mampu. Yang nggak mampu tidak wajib. Jadi kalau ada seorang anak mampu, dia berangkat, ya berangkat. Orang tuanya bagus. Tapi kalau uangnya hanya 30 juta, cukup hanya untuk orang tuanya dan dia. Kalau dia mau berangkat, kan 30 juta berangkat dia umroh. Kalau dia merasa saya masih muda, maka kalau begitu orang tua saya yang sudah tua yang berangkat. Itu namanya alamsi, dia tunda. Haji dan umroh bisa ditunda. Nabi pun menunda. Karena wajibnya haji itu tahun ke-6. Nabi melaksanakannya tahun 10. Jadi kalau ada anak berbakti pada orang tua, diberangkatkannya orang tuanya boleh. Tapi kalau dia pun berangkat, boleh juga. Karena dia yang mampu, orang tuanya tidak mampu. Kalau dia merasa orang tua saya sudah tua, takutnya nanti dia meninggal, diberangkatkannya bagus. Itu sebagai hadiah. Hadiah itu kita disuruh tahadu, berbagi hadiah. Kamu akan berkasih sayang. Jadi intinya kalau ada anak yang berangkat, perbuatannya tidak salah. Kalau ada anak memberangkat orang tua, tidak juga salah. Dua-duanya benar menurut hukum. Bagi yang mau berangkat bersama karena duitnya cukup, itulah yang terbaik. Bagi yang belum cukup, istighfar. Lalu kemudian tetapkan pilihan. Kalau mau berangkat sendiri tidak salah. Kalau mau berangkat tua pun baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Berikutnya tadi Ihwan, berikutnya Ahwat ya. Berikutnya Ahwat dari Ibu Betty. Wow. Masya Allah, makasih Kak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pekanbaru, Pak Ustadz, Cipta Karya. Mau bertanya, kira-kira bagaimana contoh ihsan pada diri sendiri dan dengan sesama makhluk Allah? Terus kedua, mengapa iman, Islam, ihsan itu saling berkaitan? Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu yang tidak nampak, keyakinan. Yakin bahwa ada di sana peraturan. Siapa yang tidak membayar pajak, maka nanti dia akan didenda oleh kan. Itu keyakinan. Lalu kemudian setelah tahu, yakin, lalu melaksanakannya. Pelaksanaannya itu Islam. Yakin ada Allah, ya perintah Allah laksanakan. Yakinnya itu iman. Melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, itu Islam. Lalu kemudian muncul rasa malu. Malu kalau sholat, malu kalau nggak berzakat, itu ihsan. Nah, jadi dia saling kait mengait. Jadi kalau ada orang nggak malu, nggak sholat, berarti yang rusak itu keyakinannya. Keyakinannya perlu dibetuli dulu, pondasi itu keyakinan. Makanya Nabi itu melaksanakan pengajaran iman di Masjidil Haram di Makkah itu selama 13 tahun. Kalau membaca tafsir, baca tafsir juz 30. Juz 30 itu iman. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Makanya saya kalau i'tikaf malam Ramadan atau acara muhasabah, selalu saya mau tadabbur surat-surat pendek juz 30. Kenapa? Karena juz 30 itu ayat Makkiyah. Turunnya surat-surat Makkiyah di Makkah, iman semua itu, iman-iman. Iman itulah yang menyadarkan bahwa kita akan mati, dunia akan kiamat, kita akan dimakan cacing tanah, istri akan tinggal, anak semua tinggal. Sesudah dibangkitkan imannya, keyakinannya, barulah dia bersemangat untuk sholat. Nah, karena kalau aku mati nanti bekalku ini, ya inilah sholat ini, puasa ini. Itu hubung kaitnya sangat kuat. Jadi jangan ujuk-ujuk orang, ayo sholat, ayo sholat. Jadi sholat untuk apa? Ngapain kita sholat? Makanya iman, keyakinan. Lalu kemudian buah dari keyakinan itu adalah Islam, ibadah. Lalu kemudian muncullah rasa malu. Malu kalau sholatnya ketinggalan. Malu sudah dapat nikmat Allah kok sholatnya dibolong-bolong. Malu kok tidak bersedekah, kok nggak berzakat. Nah, ini tiga yang saling terkait. Keyakinan, pengamalan, perasaan. Keyakinan, ideologi. Wujud dari keyakinan adalah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada rasa nggak enak hati, rasa sungkan, rasa segan, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan yang kedua. Satunya lagi tadi kurang jelas, Bang Alvin. Yang diulangi, Ibu. Bagaimana contoh ihsan kepada diri sendiri dan sesama makhluk Allah yang lainnya? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kita tak bisa melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara. Mata tidak melihat Allah, Allah lah yang melihat mata kamu. Maka kita bersifat ihsan, kita diperhatikan Allah dalam segala gerak-gerik kita.
sampai hembusan nafas kita Allah, Allah, Allah. Detak jantung kita Allah, 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 Allah. Kedipan mata kita Allah. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa mau makan Allahumma barik lana, mau tidur bismika Allahumma, mau keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Jangan sampai lalai lupa, ada orang mau ngajak buat dosa, ingat Allah, na'udzubillah, la haula wa la quwata illa billah. Dapat nikmat, alhamdulillah wa syukrulillah. Nah itu semua itu adalah ungkapan dari ihsan. Sampai pada puncaknya, seperti ungkapan para wali-wali Allah, sedetik pun dia tak dapat. Sedetik pun dia tak dapat lalai, lupa dari Allah. Tapi ungkapan itu tak berani saya mengucapkannya. Karena saya masih lalai lagi, saya masih lupa. Saya selalu mengingatkan diri, diingatkan dengan azan, diingatkan dengan tausiah. Saya tetap berzikir, lupa, ingat balik. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya berikutnya supaya efektif. Saya pilih Pak, siapa ini? Pak Khalid. Silakan di open mic-nya Pak. Klik bagian tanda merah itu. Pak Khalid Sofiansyah. Sudah bisa open mic? Tombol sebelah kiri, Pak. Kiri bawah. Tanda mic. Oke, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalid. Begini Pak Ustadz, ini saya ada sedikit pertanyaan mengenai ada seseorang Pak Ustadz. Ini mohon maaf sebelumnya saya juga sebetulnya sudah buka-buka YouTube Pak Ustadz. Mohon maaf sebelumnya. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau bertanya sekali lagi tentang ada seseorang yang menikah tapi di saat hamil tuh Pak Ustadz. Nah itu ada yang mengatakan harus diulang pernikahannya apa? Gimana tuh Pak Ustadz? Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih. Perempuan yang hamil, Pak Khalid, nikahnya sah. Karena hamil tidak menghalangi pernikahan. Dalil mazhab Syafi'i, hurrimat alaikum ummahatukum. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu ibu kamu, anak perempuan kamu, saudari perempuan kamu, saudari ayah kamu, saudari ibu kamu, anak saudara kamu, anak saudari kamu, ibu kamu yang menyusukan kamu, saudara kamu satu susuan, ibu istri kamu mertua, anak tiri kamu yang kamu sudah dukhul dengan ibunya. Lalu kemudian menantu kamu tak boleh dinikahi. Lalu kemudian saudari istri kamu kalau istri kamu masih hidup. Nah, 13 ini yang tak boleh dinikahi. Tak ada di situ disebut perempuan hamil. Inilah dalil mazhab Syafi'i. Perempuan yang hamil itu kalau nikahnya sah. Inilah dalilnya. Makanya Indonesia memegang
fikih kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Pak Kua nggak pernah nanya, kau hamil apa enggak? Kalian pernah ML apa tidak? Kau sedang hamil berapa bulan? Tak ada. Asal cukup administrasi nikahkannya. Aku nikah. Kan engkau, Pak, nikahkan ya. Suruh aku nikahkan enggak sah. Selesai. Yang jadi masalah itu adalah setelah anaknya lahir. Tolong bedakan antara akad nikahnya dengan anaknya. Kalau akad nikahnya dalam mazhab Syafi'i sah. Karena perempuan hamil tidak termasuk dalam yang terlarang untuk dinikahi dan menikah. Tapi setelah anak lahir, konsekuensinya 4. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin si bapak. Karena anak itu bukan anak dia. Karena hamilnya sebelum nikah. Yang kedua, kalau mati tak bisa waris. Kalau bapak ini mati, si anak tak bisa jadi ahli waris. Karena mereka tak ada hubungan. Yang ketiga, kalau anak ini lahir pertama perempuan. Anak ini lahir perempuan, habis itu lahir adiknya laki-laki. Meninggal si bapak, adik laki-laki ini diminta jadi wali. Nggak bisa, karena dia saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Mereka tak ada hubungan seayah. Saudara ayah, yang saudara seayah, seibu yang bisa jadi wali, saudara seayah bisa jadi wali. Iya, Pak Ustaz. Yang kelima, yang keempat, kalau anak ini yang pertama lahir laki-laki, perempuan. Lalu setelah 20-25 tahun mau nikah dia, si bapak bisa mewalikannya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Tak bisa, itu bukan anakmu, Pak. Maka yang menikahkannya adalah hakim Pak Kua, wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Kesimpulannya 2. Nikahnya sah, tapi hanya bermasalah. Begitu Pak Khalid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Baik, berikutnya Ibu Khadijah Ahwat. Assalamualaikum, terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi di sini ada satu problem yang saya hadapi. Entah ini problem atau mungkin ini satu jenjang yang saya harus sabar menjalaninya atau bagaimana gitu loh Pak Ustadz. Saya kan mualaf. Nah, sedangkan begitu saya balik ke Italia, anak-anak saya yang 2 masih belum. Gitu. Jadi apakah status mereka juga ikut dengan saya yang sudah secara otomatis masuk Islam atau mereka butuh juga syahadat atau bagaimana gitu. Nah, sedangkan anak saya yang paling besar nih Pak Ustadz, kebetulan dia kan kena kayak bulimia gitu loh. Jadi setiap kali apa yang dia makan itu selalu dia muntahkan. Kemarin itu sempat kita diskusi antara saya sama suami saya, itu kita mau panggil psikiater. Jadi dia mau panggil psikiater atau psikolog gitu kan. Saya bilang entar dulu, coba saya treatment dulu, saya bantu dia gitu. Apa masalahnya gitu kan. Kenapa harus selalu dimuntahkan makanan gitu. Nah, akhirnya saya sarankan ke dia untuk ayo ya udah puasa yuk Senin Kamis sama Mami gitu kan. Akhirnya dia ikut puasa gitu loh, Senin Kamis sama saya gitu loh Pak Ustadz. Jadi bagaimana dengan seperti itu statusnya gitu, apakah boleh atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Berapa umur anaknya Bu? 14 Pak Ustadz. Yang pertama 14, yang kedua umur 10. Kalau yang ketiga, alhamdulillah itu waktu sama saya di Bali, dia juga ikut syahadat sama saya, terus ya sholatnya 5 waktu, termasuk juga tahajud jalan. Itu umur mau 7 tahun sekarang. Ya.
anak belum akil balik mengikut ibunya, mengikut orang tuanya. Saudara-saudara kita yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anak-anaknya mengikut ibunya, apa memang sudah bersyahadat, dia seorang muslim, muslimah, mudah istiqomah, terus dibimbing, dibawa sholat, dibawa ngaji, puasa sunat. Adapun penyakitnya yang diobati medis, yang non medis diputarkan surat Baqarah non-stop. Surat Al-Baqarah itu cari bisa di YouTube, di-download, direkamkan, masukkan ke speaker atau beli speaker Quran. Saya di rumah di kamar, sadari sejak istri hamil sampai sekarang anak umur 11 bulan, itu tidak pernah berhenti, terus saja, terus putarkan terus. Jangan lagi lagu-lagu, musik-musik, sinetron-sinetron itu merusak akal pikirannya. Nah, ini terus dibimbing terus. Mamin mauludin, semua doa fitrah, mereka itu adalah fitrah suci bersih. Kitalah yang Ibu Khadijah dibagi Allah hidayah, mendapatkan kebaikan, tinggal lagi menjaganya supaya istiqomah. Lingkungan 3, tempat tinggal ibu ada pengajian dekat surau langgar musola. Lingkungan tempat kerja, berteman berkawanlah dengan tempat kerja yang dekat pada Allah, jauh dari komunitas yang jauh daripada ajaran Islam. Itulah maka kita buat grup hijrah bersama, hijrah sahabat Ustadz, hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga, lingkungan medsos, di Instagram, di Facebook, di grup-grup WhatsApp. Kalau melalaikan kita, sorry, karena nanti juga kalau kita menghadap Allah, mereka ini tidak mau ikut dan tidak bisa menolong kita. Bukan angkuh, bukan sombong. Anak-anak ini kita jaga. Salat subuh, diajak dia sampai salat subuh, habis salat maghrib, awal hari pagi habis salat subuh, awal hari malam habis salat maghrib, mau tidur malam. Seminim-minimnya 9. Pertama, Al-Fatihah. Kedua, Qul huwallah. Yang ketiga, Qul a'udzu bil falaq. Yang keempat, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kelima, awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Yang keenam, ayat kursi. Yang ketujuh, sholawat. Yang kedelapan, la ilaha illallah. Yang kesembilan, doa. Nah, 9 ini yang minimalis. Kita suara ini direkam, nanti boleh dipotong. Dengarkan atau baca sama-sama atau ikuti aja, habis subuh sekali, habis maghrib sekali, mau tidur malam sekali. Rekam MP3, nanti kita share di grup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Rabbil falaq. Ar-Rahmanir-Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah itu qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah, qul huwallahu, qul falaq, rabbin nas. Yang kelima, awal Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Yang keenam ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang ketujuh ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran taku 'ala alladhina min qabl rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah itu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu la ilaha illallah. 40 la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Setelah itu berdoa minta pada Allah. Ya Syafi, tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Syafi, Engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, Engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, Engkau maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan anak kami, sembuhkan saudari kami, sembuhkan sahabat kami. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dari gangguan binatang berbisa, dari segala gangguan jin. Dengan nama Allah kami sebut namamu, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Dan doa-doa lainnya, minta anak soleh, Rabbana hablana minas solihin, minta jauh dari malapetaka, bencana, musibah, Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Minta istiqamah, husnul khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil arra' wa tariqatil bayda. Allahumma aqtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alayna bi su'il khatimah. Minta ampun dosa semua kawan, sahabat, orang tua, anak-anak, pasangan hidup. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidaina wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li ikhwanina wa liman hadarana. Wa sallallahu ala, tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, itu usaha ikhtiar kita. Putarkan, ikuti, habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, dapat tips dari Ustadz. Nanti mungkin kami share ya, Abang Kakak Bunda di grup, karena tadi terputus-putus mungkin. Ini kita share di grup, di Telegram, dan di WhatsApp. Berikutnya, Ikhwan, Mas Muhammad Ali. Silakan Mas, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz kan sekarang sedang kuliah, dan sebenarnya saya itu sangat suka sekali ketika masuk kelas dan ketika ada kajian-kajian dan sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan sekarang itu adalah kadang saya itu suka banget merasa ngantuk gitu ketika sudah kajian. Dan saya sudah sering tanya kepada para syekh itu apa obatnya, dan mereka bilang tidur cepat. Dan sekarang saya sudah coba untuk tidur cepat juga, tapi ketika lagi belajar biasanya ngantuk lagi gitu Ustaz.
Jadi saya sekarang juga takut apakah saya ini kena penyakit hati atau sebagainya, atau kena penyakit haid atau sebagainya. Kadang juga saya bahkan pengen pergi ke tempat ruqyah untuk meruqyah diri sendiri, Ustaz, gitu, Ustaz. Jadi saya minta nasihatnya dari Ustaz bagaimana sebaiknya, Ustaz. Dan satu lagi, Ustaz, saya ingin meminta nasihat dari Ustaz bagaimana thariqah ataupun manhaj Ustaz ketika dulu waktu kuliah belajarnya bagaimana, dan sampai Ustaz sekarang itu bisa seperti sekarang, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, Akhi Muhammad Ali, kalau sudah tidur awal full, makanan bergizi sehat, mengantuk juga, berarti khawatir kita diganggu jin syaitan, maka kita membaca untuk melindungi diri kita sendiri. Bacaan-bacaannya sudah saya bacakan tadi, nanti sudah direkam, nanti akan di-share di grup. Dibaca habis subuh pagi, dibaca habis maghrib menjelang awal malam, dibaca sebelum tidur, dibaca waktu sedang mengantuk, itu ditiupkan ke tapak tangan, dihembuskan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke tangan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi sakit pun itu yang dibacakan Aisyah ke tapak tangan Nabi, dihembuskan, diusapkan ke muka. Itu semua usaha ikhtiar kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya belajar. Saya belajar di Al-Azhar 1 tahun 2 semester. Mata kuliahnya dipaket 1 semester 7 mata kuliah. Keluar diktatnya bulan September, ujiannya Januari. September, Oktober, November, Desember baca kitab, Januari ujian. Libur Februari, nanti Maret keluar, Maret, April, Mei, Juni, Juli ujian. Saya baca buku itu 3 kali. Pertama, bukunya dibaca dengan kamus, karena saya bukan orang Arab. Jadi kamus, buka terjemah kamus. Baca yang kedua, kasih warna. Yang penting garis merah. Yang kurang penting hijau. Yang tak penting tak usah kasih garis. Nanti untuk proses berikutnya. Baca yang ketiga, buat ringkasan. Yang merah-merah itu yang ayat dihafal, supaya tidak perlu panjang-panjang. Ayat, hadis, ucapan ulama itu dihafal. Lalu kemudian yang kecil-kecil itu diringkas. Jadi saya membiasakan diri dari dulu meringkas. Maka kalau saya ceramah itu hasil ringkasan. Pakai poin-poin. Kalau saya ceramah poin 1, poin 2, poin 3. Cara berpikir sistematis itu dapat saya dari Al-Azhar. Jadi buku-buku yang 200, 300, 400 halaman itu saya ringkas menjadi 2 lembar, 5 lembar, kecil tulisannya. Itulah yang membantu. Sampai hari ini ringkasan-ringkasan itu saya simpan. Diktatnya masih ada, ringkasannya masih ada. Untuk kenang-kenangan anak-anak cucu murid-murid. Itulah yang saya lakukan. Karena kami sistem Al-Azhar itu ketat, keras, tegas. Soalnya cuma 3. Kita sudah tahu tidak lulus ketika di dalam kelas itu kita sudah tahu bahwa kita tidak lulus. Kalau kita tidak bisa jawab, tidak ada istilah lulus kalau kita tak bisa jawab. Jadi sistem ketat itu amat sangat mendidik kita untuk disiplin. Untuk tidak mencontek. Al-Azhar kalau ketangkapan mencontek, ditangkap, dideportasi, 1 tahun tidak dapat visa. Jadi kita dari awal udah dikasih tahu, kamu jangan mencontek, jangan bawa buku, masuk kelas hanya bawa pena, kertas disediakan. Kalau tidak bisa jawab jangan dekat orang, kursinya jauh. Minum teh boleh, ngopi boleh, tapi kalau ketahuan menulis, tangkap, deportasi. Ya, jadi sistem memang amat sangat membuat kita. Orang yang tinggal di sistem yang ketat, dia akan disiplin. Orang yang disiplin tinggal di sistem yang tidak ketat, dia menjadi tidak disiplin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Akhi Muhammad Ali.
Insya Allah kita beranjak ke penanya berikutnya. Ini terakhir sebelum kita nanti mendengar closing statement dan doa bersama. Kita pilih dari akhwat ya. Akhwat. Afwan sekali, banyak sekali yang ngantri. Kita gantian ya, insya Allah nanti yang nggak kebagian pekan depan. Ibu Rosmaini. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menjaga iman kita tidak goyang Ustadz? Baik. Yang pertama, yang kita lakukan supaya kita istiqomah adalah berilmu. Itu yang pertama kali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berilmu. Karena kalau hanya sekedar semangat, dia seperti balon gas. Gasnya habis, jatuh. Tapi kalau dia berilmu, ilmu tahu, ngerti, paham bahwa kita hidup, kita akan mati, anak, istri, suami, kawan, tetangga, sahabat tinggal, kita akan masuk ke liang kubur, kita akan mati, apa yang kita bawa? Nah, itu yang membuat kita istiqomah. Yang kedua, lingkungan. Istri punya suami yang istiqomah. Suami punya istri yang istiqomah. Suami istri punya anak yang istiqomah. Punya tetangga, punya keluarga. Maka kita buat grup namanya Hijrah Bersama Ustadz Abdul Somad. Mungkin kita kurang-kurang istiqomah, tapi karena kita bersama, jalan satu soleh. Bersama dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, tazkiratul maut. Banyak-banyak mengingat mati. Lihat orang sakit, nengok orang mati, ngantar jenazah. Saya sampai hari ini masih mengantar jenazah, melihat orang sakit, menjenguk orang mati. Supaya apa? Supaya istiqomah. Yang keempat, doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan, kuatkan, tambatkan hatiku ala dinik dalam agama. Itulah yang bisa kita lakukan untuk istiqomah. Demikian. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Bang Akaya Bunda malam hari ini sudah ikut hadir dalam acara Hijrah Bersama UAS, Majelis Hijrah Bersama UAS. Insya Allah kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Terakhir mungkin dari Ustadz untuk closing statement terkait iman, ihsan, dan Islam ini Ustadz. Kalau kita kenal dengan orang, saya kenal dengan Ustadz Lukman, saya kenal dengan Bang Alvin. Kalau kita udah kenal, maka otomatis kita akan melakukan sesuatu. Kenal itu iman. Kenal itu iman. Setelah kenal, maka kita action. Action itu Islam, ibadah. Kalau udah yakin dengan Allah, maka kita sholat, zakat, puasa, haji. Akidah dulu. Setelah itu baru ibadah. Baru yang ketiga muncul rasa segan, rasa malu, rasa sungkan. Saya kenal dengan Ustadz Lukman, orang Pontianak, tamat Gontor. Dia da'i. Saya kenal dengan Bang Alvin. Nah, ini kenal, ini akidah. Setelah kenal, kita ada respon. Apa yang perlu kita lakukan? Itu ibadah. Kalau kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian muncul rasa sungkan, rasa nggak enak hati, rasa segan. Itulah dia ihsan, akhlak. Jadi saya berikan analogi
Kalau kepada manusia begitu. Orang kalau kenal dia dengan saya, lari dia karena pakai celana pendek. Lari dia karena lupa bawa kerudung. Kenapa? Karena dia kenal. Kalau dia tak kenal, dia cuek aja, nyantai aja dia. Ke celana pendek, dia merokok. Kenapa? Dia tak kenal. Maka perlu kenal. Yakin, akidah. Setelah kenal, respon. Bagaimana cara meresponnya? Melakukan sesuatu. Ini di sekeliling ini nih. Ini di sekeliling ini nih. Ada tongkat, ada golok, ada keris, ada tanduk rusa, ada cincin, ada topi. Ini respon orang yang kenal. Dia kenal, dia kasih golok, dia kenal, dia kasih tongkat, dia kenal, dia kasih cincin. Kita kalau kenal dengan Allah, apa yang mau kita kasih? Salat, zakat, puasa, haji, zikir. Itu respon kita. Lalu kalau sudah kenal itu, kita sungkan, segan, gak enak hati, malu. Itulah dia ihsan. Nah, lebih kurang begitu. Penjabaran, penggambaran tiga yang terkait iman, Islam, ihsan. Mudah-mudahan semakin kuat iman, Islam, ihsan kita pada malam hari ini dan istiqomah sampai akhir hayat. Demikian Bang Alvin. Ala hazinnya untuk niat ini supaya kita semua diberikan kebaikan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak, cucu soleh dan solihah. Lingkungan kita baik, negeri ini aman, diberikan pemimpin yang adil dan amanah, diberikan rezeki supaya kita bisa berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazini untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, tunaikan segala hajat kami. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Berikan kami jodoh orang-orang yang baik, ketemukan dengan yang baik. Jadikan anak kami soleh dan solihah, keturunan yang penghafal Quran. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Bukakan untuk kami pintu rezeki supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Sehatkan Bang Alvin yang selalu tetap bersemangat membimbing kami. Para asatidz, guru-guru kami berikan kekuatan, berikan kesehatan supaya tetap menerangi hati kami. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bang Alvin. Sukses selalu beserta tim di Pontianak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua abang, kakak, ibu, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abu Somad. Jaga istiqomah terus, saling mendoakan, silaturahim, sholat berjamaah, berzikir, baca Quran, berselawat. Zikir awal hari, zikir petang hari, zikir malam, sholat malam, subuh besok, Riyadhus Shalihin tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa tadi bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, berakhir juga majelis pada malam hari ini, Hijrah Bersama UAS. Sampai jumpa pekan depan, Abang Kakak Bunda. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita bisa memahami, mengamalkan, mengajarkan. Amin Allahumma amin. Kita juga doakan untuk Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, semoga Allah berikan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah istiqomahkan beliau dalam jalan dakwah, dan Allah karuniakan beliau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk abang kakak bunda yang ikut bergabung dalam Hijrah Bersama UAS ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan di pekan depan di Hijrah Bersama UAS episode berikutnya. Sebelum kita tutup, seperti biasa abang kakak bunda, sebagai bukti kita membenarkan Islam gitu ya. Jadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa orang cerdas itu mengamalkan 3 hal ini. Idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasatin.
Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amal, kecuali 3 hal. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan. Aw waladin sholih, doa anak-anak yang soleh. Nah, kita sedang ada program, ini para ulama sepakat bahwa shadaqatun jariyah itu sepakat bahwa bentuknya adalah wakaf ya. Wakaf. Apakah yang ingin ikut malam hari ini berwakaf? Nah, silakan simak sebuah video yang ingin saya putarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, abang, kakak, adik, bapak, ibu semua, tanah ini panjangnya 500 meter, setengah dibagi untuk santri laki-laki, sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki. Di tengah masjid, di atas bangunan ini akan ada asrama, kelas, rumah guru, sarana olahraga dan lain sebagainya. Bangunan yang pertama dibangun nanti adalah asrama. Nah, asrama paling penting ya anak-anak bisa menginap. Fokusnya di Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Di bawah Yayasan Pendidikan Hajah Rohani. Namanya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra, Jalan Kamboja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk Pesantren Az-Zahra. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kakak ingin ikut kontribusi, silakan klik dukung.sidak.id/UAN. Nah, di situ sudah ada informasi yang sangat detail bagaimana cara untuk berdonasinya. Patungan bantu dukung pembangunan pesantren Az-Zahra. Nah, linknya saya share di kolom chat. Kurang lebih kalau nanti diklik akan mengarahkan ke sebuah laman dukung.sidak.id seperti ini. Nah, Abang Kakak kalau ingin kontribusi langsung saja klik donasi begitu ya. Nah, ini informasinya detail, akan jadi apa, seperti apa saja bangunannya, insya Allah semuanya lengkap. Nah, kalau ingin donasi silakan klik donasi sekarang. Pilih nominal yang ingin Abang Kakak wakafkan. Andaikan saya pilih 500.000, kemudian langsung masukkan ya. Masukkan, kalau belum login biasanya disuruh masuk dulu email dan nomor HP. Nah, di sini bisa pilih metode transfernya pakai apa, billingnya pakai apa. Ini ada GoPay, ada dompet digital yang lain, ada transfer bank yang lain juga banyak sekali. Artinya Abang Kakak bisa bebas dari biaya admin. Virtual account juga ada. Kalau sudah, pilih salah satu. Saya misalkan pilih BSI. Nah, Abang Kakak di sini juga bisa sampaikan doa. Kita niatkan mungkin dalam rangka untuk kita akan sedekah ini untuk orang tua yang sudah tiada atau saudara mungkin yang sudah tiada. Nah, kita insya Allah doakan mudah-mudahan pahalanya sampai kepada beliau yang sudah wafat. Sampaikan, tuliskan di sini. Atau yang lagi sedang sakit gitu ya, ingin Allah berikan kesembuhan, sampaikan juga doa-doanya di sini. Yang sedang menanti doa, boleh juga sampaikan di sini. Kalau sudah doanya sudah sampaikan gitu ya. Ya Allah, semoga tahun ini bisa lanjutkan pembayaran. Pastikan nominal transfernya itu sampai 3 digit terakhir. 467 ini dimasukkan, karena kalau ini dimasukkan akan tercatat secara otomatis begitu. Nanti di sini ya, di laman dukung.sidak.id ini donasi ayah bunda Bang Kakak akan tercatat secara otomatis di bawah ya. Nah, ini tadi Ibu Wasturi sudah donasi 50.000, Ibu Ti 100.000.
Ibu Iin Bay 100.000. Nah, Ibu Martuti, Masya Allah. Sekaligus dengan doa-doanya akan tertampil di laman ini. Yuk, silakan. Yang sudah ikut isi formnya, boleh katakan saya, gitu. Boleh katakan Don. Nah, ini supaya kebaikan itu nular. Bukan untuk ria-riaan, tapi supaya yang lain ikut termotivasi gitu ya. Mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilih. Barang siapa, alhamdulillah, Mas Nanda nih, atau Pak Nanda Ashari dari Medan, Don, Bang Alvin, Masya Allah, kita doakan. Yang malam hari ini ikut wakaf, ikut sodakoh, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kesan dalam segala hal, Allah mudahkan segala urusan. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang lagi sempit, Allah bahagiakan. Yang mungkin sedang menanti jodoh, Allah hadirkan jodoh yang soleh-solehah. Yang apalagi yang sedang terlilit hutang, terlilit riba, mudah-mudahan segera lunas hutangnya, ribanya segera pergi gitu ya. Amin Allahumma amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, semuanya yang akan masuk ke dukung.sidak.id itu akan disalurkan 100% untuk pembangunan Pondok Pesantren Azhara. Jadi kita tidak mengambil operasional, semuanya akan disalurkan. Ada pertanyaan misalnya, Bang kok banyak rekening gitu ya, banyak rekening misalnya Pondok Az-Zahra. Ahlan, silahkan kalau misalkan Bang Kakak nemu rekening Pondok Az-Zahra, boleh transfer langsung ke sana. Jadi tidak ada pembatasan. Kenapa ini ada rekening Pondok Digital, kenapa ada rekening Yayasan Pendidikan Az-Zahra, itu dalam rangka kita memisahkan ya, memisahkan supaya kita tahu yang dari Hijrah Bersama UAS ini terkumpul berapa. Jadi alhamdulillah selama Hijrah Bersama UAS ini kurang lebih sudah terkumpul hampir 800 juta. Ini dari kontribusi grup Hijrah Bersama UAS lah. Dari mulai pembebasan lahannya, kini sudah mulai tampak tilas gitu ya bentuk dari bangunannya. Insya Allah dalam waktu dekat yang akan kita bangun adalah asrama dulu. Asramanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dari tiap batu bata terbangun, tiap batu bata yang ada di bangunan tersebut, tiap lantai, kemudian dinding-dindingnya nanti digunakan untuk berdoa, bersujud, sholat, itu akan mengalirkan pahala untuk abang kakak ayah bunda yang ikut kontribusi. Amin Allahumma amin. Yang nggak tahu, yang mungkin agak gaptek gitu ya cara donasinya, boleh langsung chat ke admin yang ngirim link kajian, link Zoom. Boleh, nanti dibantu. Di sana juga kami sediakan rekening BSI atas nama Pondok Digital Agnia, itu bisa salurkan lewat sana. Insya Allah itu juga 100% akan kami salurkan wakaf untuk UAS. Kita ada 2 akad ya Bang Kakak Bunda. Wakaf untuk Pondok Pesantren UAS, ada satu lagi infak umum. Infak umum ini sifatnya nanti kita salurkan sesuai dengan kebutuhan program. Kita banyak sekali program di waktu yang dekat ini. Kita ada Quran untuk Indonesia, jadi wakaf-wakaf mushaf Quran itu, ada Bang Kak bisa ikutin, bisa ikut kontribusi. Kita menyediakan mushaf ke pelosok-pelosok, ke santri-santri yang membutuhkan. Kita juga ada program Pasar Bahagia, kemudian hadiah untuk pejuang nafkah, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa Bang Kakak dapatkan aliran pahalanya dengan ikut infak umum di SIDAK. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya Alvin Firdaus. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kami cukupkan. Mudah-mudahan malam hari ini. Oh, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bang Alvin, mau nanya. Ya. Ini masalah kegiatan SIDAK ya, kan banyak sekali kegiatannya. Betul. Alhamdulillah suka dapat, kalau ada kegiatan admin suka ngirim linknya, mau ngikut ada kegiatan suka dilaporin. Alhamdulillah kalau masalah ke UAS juga ada, bisa-bisa. Karena kan saya tahu kalau admin itu kan yang masuk banyak, ratusan. Kayak kemarin cetak hufaz Quran, saya juga dapat dari admin. Itu alhamdulillah saya ngasih itu
Saya nanya kalau satu Quran berapa, dikasih tahu satu Quran sekian, saya transfer, buktinya saya kirim ke admin. Terus itu saat ngirim laporannya ke saya, itu bukan link yang membagikan Quran, tapi sumur bor. Saya bingung, kok saya nggak pernah sedekah buat sumur bor, tapi dapat video, oh ini saya terima dari ibu ini. Bagi saya nggak salah, karena mungkin saking banyaknya kegiatan dari tidak. Jadi terus yang baru surat masal juga dapat lagi dari admin, surat masal. Bagi saya sih tidak masalah. Terus multimedia, buat multimedia gitu kan, itu adminnya beda-beda gitu kan. Buat multimedia adminnya ini, terus saya UAS juga adminnya saya beda. Saya setiap kegiatan tuh adminnya beda-beda. Beda semua. Kadang sampai bingung. Tapi kalau untuk yang setiap bulannya itu, alhamdulillah saya masih ada yang cetak hufaz juga ada sendiri ngikut. Terus yang pondok digital Agnia ya Kak ya, itu apa tetap masih ada kaitannya dengan tim sidak juga kan ya Kak ya? Ya, jadi nama yayasannya Ibu, saya sampaikan ya, nama yayasan itu Pondok Digital. Nah, nama rekeningnya itu Pondok Digital Agnia. Jadi kita punya banyak rekening Pondok Digital Agnia, itu insya Allah selama namanya Pondok Digital Agnia itu betul. Ada mungkin nanti beberapa perbedaan di nomor rekeningnya, tapi insya Allah kalau selama nama rekeningnya Pondok Digital Agnia, itu insya Allah bagian dari sidak. Nah, sidak ini visi kita kan, program kita Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Masih bagian tim sidak ya? Ya, betul. Insya Allah. Ya, kami mohon maaf ya. Jadi memang adminnya itu banyak banget. Admin di kita itu kurang lebih ada 20-an. Jadi karena database yang atau chat yang masuk WhatsApp itu kurang lebih ada 100 ribuan. Jadi memang harus dibagi beberapa orang. Kadangkala ada yang double gitu ya. Makanya sering terselit-selit gitu, sering ketukar-tukar database yang wakaf Quran masuk ke infak sumur gitu, ada yang masuk ke sumur bor gitu. Jadi memang karena banyak sekali itu Bu. Afan Bu ya. Jadi tidak masalah. Cuman selama itu saya amanah, saya percaya sama tim sidak, insya Allah saya percaya aja walaupun nyasar ke sumur bor tidak apa-apa. Karena saya niatnya ke cetak hufaz ke Quran niat saya, tapi karena itu dapat laporannya ke sumber tidak masalah. Untuk kayak multimedia yasarnya kemana, asal itu masih satu tim sidak, saya percaya aja tetap dapat pahala. Insya Allah. Ya udah. Insya Allah kita akan jaga amanah ini Bu. Ini enggak sembarangan. Kalau jadi transfer lewat apa itu? Yang sidak atas nama bukan lewat nomor rekening, tapi lewat apa sih Kak yang difoto bisa langsung keluar nomor rekeningnya, itu kan tanpa administrasi, itu bisa nggak? Saya dapat kiriman itu lewat Kris ya, Kris. Lewat Kris kemarin, itu sama juga, bisa juga ada beberapa yang kita gunakan itu. Lewat Kris itu masukkan sama tetap atas namanya Pondok Digital Agnia. Kalau emang itu nyampe, saya bisa pakai Kris aja Kak, kalau saya admin. Ya, insya Allah kalau selama namanya itu Pondok Digital Agnia, itu masih masuk program sidak begitu Ibu. Jadi kita memang lagi berbenah Bu ya, untuk rekening-rekening ini kita memang banyak karena dalam rangka untuk memisahkan antara akad. Ada yang akad Quran, ada yang akad sumur, ada yang akad semes gitu, sunatan, ada yang akad yang lain-lain. Makanya kita banyak sekali rekening, tapi insya Allah selama namanya Pondok Digital Agnia itu rekening untuk program sidak begitu Ibu. Terima kasih Bang Alvin. Siap. Nah, Bang Akaya Bunda, kalau misalkan ingin mengetahui progres penyaluran, ini saya punya channel Telegram, jadi Abang Kakak boleh bergabung di sini. Bisa lihat progres penyaluran dari hari ke hari begitu ya. Hanya bisa day to day, Abang Kakak bisa ikutin. Linknya, coba Bang Ramadan bantu share Bang. Nanti Abang Kakak bisa ikutin di situ. Baik, terima kasih ya Ibu. Iya. Terima kasih Bang
Afwan. Baik, cukup ya? Atau masih ada lagi? Jadi kayaknya ada Ikhwan yang ingin bertanya. Pak Afgan ya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu pertama mengenai tentang sidak ini kan rencana dan programnya kan untuk mencetak 1000 penghafiz Al-Quran seluruh Indonesia. Nah, di sini di daerah saya di Alor NTT itu juga lagi butuh para guru dan para penghafiz-hafiz juga. Nah, di sana di daerah saya itu, di daerah saya di NTT Alor itu kan daerahnya masih mayoritas dan kebanyakan itu kami ingin ada juga bangun pesantren maupun rumah tahfiz. Tapi kendalanya belum ada itu yang menjadi motivator dan menjadi donaturnya itu kan belum ada. Apakah bisa tidak kami bekerja sama dengan tim sidak untuk membantu kami di sana? Seperti itu. Itu atas nama yayasan atau pribadi, Pak? Kalau umpama tanahnya tanah pribadi, tapi kalau bisa dibantu sama tim sidak, bisa kita jadikan yayasan seperti itu. Oke. Bapak mungkin nanti boleh catat nomor saya, nanti saya hubungkan ke ini ya, ke project manager dari ICH. Jadi kita punya program infak cetak hufaz atau rumah cetak hufaz. Jadi memang itu fokusnya kita untuk mencetak para hafiz-hafiznya. Kita banyak sekali program terbaru yang sedang kita running, itu namanya cetak hufaz. Rumah cetak hufaz, kemudian santri cetak hufaz. Nah, itu semua Bapak Afgan ya, nanti bisa mungkin konsultasi langsung bersama Ustadz Farid atau Ustadz Ican. Ustadz Farid atau Ustadz Ican. Nah, silakan Bapak nomor saya sampaikan ke pulpen. Ntar Bang, saya ambil kertas mau tulis nomor telepon Ahmad loh. Ya. Ya, nomor saya 0816 4936 2525. 0816 ada di chat ya. 4936 2525. Silakan sampaikan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti sampaikan ke kami gitu ya, sampaikan ke saya. Kalau bisa dijawab, kalau tidak nanti saya teruskan ke yang berwenang begitu, yang menanganin hal tersebut begitu. Baik, terjawab Pak ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan via WhatsApp Pak. Oke, baik, terima kasih Bang. Nah, semoga dengan saling berkomunikasi dan saling tukar pendapat, mudah-mudahan juga di sana juga bisa terbentuk rumah tahfiz maupun ini di sana biar bisa membantu generasi. Kami biasanya berhijrah ke Tanah Jawa sih untuk mondok di sana. Siap Bapak. Insyaallah kita memang punya cita-cita se-Indonesia itu Quran, se-Indonesia itu dengan ruh Qurani. Alhamdulillah kita sudah punya rumah Quran di Mesir, Pak. Insyaallah, amin, amin. Terima kasih. Kita pelan-pelan mulai masuk ke beberapa negara ya. Negara yang pertama itu Mesir. Nah, untuk pelosok-pelosok memang masih belum terjangkau. Yang sudah ada tuh di Jogja, di Malang, di Solo, kemudian di Bandung, Pontianak. Nah, 5 kota ini, 5 kota besar ini alhamdulillah sudah. Untuk kota-kota yang lain masih nyusul Pak ya, karena memang keterbatasan tim. Insya Allah nanti kalau misalkan mudah-mudahan saya juga ya, mau niat, saya juga niat untuk bergabung dengan tim biar bisa menjadi admin untuk mengelola di daerah-daerah pesisir NTT juga Insya Allah. Insya Allah Pak. Baik, terima kasih Bang Alvin. Sehat selalu. Baik, terima kasih ya Bang Akaya Bunda. Mungkin kita cukupkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu agenda pada malam hari ini. Saya kepada Abang Kakak mohon maaf yang sebesar
sebesar-besarnya kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita sama-sama beristighfar dulu 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Insyaallah Abang kakak bunda semuanya istiqomah untuk terus mengikuti kajian hijrah, kemudian kajian-kajian kantin dan tahsin. Insyaallah kita akan menyediakan majelis-majelis ilmu yang berkualitas via online. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.